Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 IPA dan IPS. Selamat bertemu kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pak Guru mengambil tema kerajinan. Nah, kompetensi dasar kita yang pertama adalah memahami perencanaan usaha, kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, meliputi ide peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Nah, kita tahu bahwa lingkungan kita pasti banyak barang-barang bekas hasil pakai dari kita. Maka kita harus mengambil solusi dari masalah lingkungan hidup tersebut. Nah, maka Pak Guru mengambil tema kerajinan dengan alasan tersebut. Ya. Maka di pelajaran kali ini kita dituntut, ya, setelah kita mempelajari kompetensi dasar tadi, kita dituntut untuk harus, ya, menganalisa peluang usaha yang sangat minim atau sangat kurang di daerah kita. Nah, sehingga kita berusaha atau melakukan peluang usaha, kita tidak banyak bersaing dengan orang-orang yang berusaha yang sama. Kemudian kita juga dituntut untuk harus menganalisa sumber daya yang dibutuhkan. Lalu kemudian komponen-komponen perencanaan usaha. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Nah, untuk kali ini Pak Guru meminta perhatiannya dari anak-anakku sekalian agar bisa menyimak video berikut ini sehingga tujuan pembelajaran kita yang Pak Guru sebutkan tadi bisa tercapai. Nah, semoga pelajaran kita berhasil dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Hari ini Bapak akan memberikan contoh kerajinan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di sini Bapak contohkan bunga yang dibuat dari kulit jagung. Setelah di sini ada juga tas dan dompet yang dibuat dari kemasan-kemasan plastik. Ada dari bahan plastik, ada kemasan susu, kemasan kopi, ataupun deterjen dan minyak. Ini dibuat tas dan juga dompet. Serta di sini Bapak contohkan juga kerajinan bentuk boneka yang dibuat dari kain perca atau potongan-potongan sisa dari pembuatan pakaian. Ini adalah contoh-contoh kerajinan yang dibuat dari bangun datar atau limbah bangun datar. Semoga dengan anak-anak melihat contoh-contoh ini akan timbul kreativitas kalian untuk memanfaatkan limbah dibuat kerajinan yang unik, bermanfaat, dan bernilai jual tinggi. Untuk selanjutnya, anak-anak kita akan mengenal berbagai macam limbah. Di sini ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu limbah yang mudah diuraikan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan. Bisa contohnya ada kulit jagung, kulit buah-buahan, sayuran, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada limbah anorganik. Itu limbah yang berwujud padat, biasanya sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Biasanya berasal dari pertambangan atau berasal dari kegiatan industri, baik industri rumah tangga ataupun pabrik. Contohnya ada kaleng bekas, botol plastik, karet ataupun plat dari logam. Itulah dua jenis, ada limbah organik dan anorganik. Limbah yang bisa diurai dan tidak dapat diuraikan. Baiklah, Bapak lanjutkan. Untuk pada materi pembelajaran kelas 11 semester 1 ini, kalian akan diajak mempelajari dan memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik, sehingga memiliki nilai jual,
Sehingga setelah belajar tentang materi ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan. Jadi dengan memanfaatkan limbah untuk menjadi kerajinan yang unik dan menarik serta memiliki nilai jual. Selanjutnya, untuk pertemuan pertama ini di awal semester 1 kelas 11, kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar? Yang pertama, ide dan peluang usaha. Selanjutnya, analisis peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran, serta komponen perencanaan usaha. Baiklah, kita lihat bagaimana untuk ide dan peluang usaha. Ide itu sendiri adalah gagasan, kreativitas menciptakan suatu yang baru, menjadi keunggulan dan sebagai peluang. Sedangkan peluang itu sendiri adalah kesempatan. Jadi untuk membuat atau membuka sebuah usaha, berwirausaha, kita harus memiliki gagasan, menciptakan ide. Contohnya di sini ide memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai atau limbah menjadi barang bernilai jual tinggi. Tentunya dengan kreativitas dan keterampilan. Itu idenya. Peluangnya, membuat kerajinan dengan desain yang unik dari bahan limbah yang ada di sekitar kita. Peluangnya karena limbah yang melimpah di sekitar kita, jadi kita ada ide bagaimana kalau limbah tersebut dibuat sebuah kerajinan yang unik, menarik dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha digunakan untuk menentukan model bisnis seperti apa yang akan kita laksanakan setelah tadi menentukan ide dan peluangnya. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh, baik analisis ke dalam atau keluar perusahaan, dari kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang mungkin ada, dan peluang serta ancaman yang mungkin ada juga. Jadi itu harus dianalisis dengan menetapkan kelayakan usaha produk kerajinan. Layak enggak membuat kerajinan dari limbah yang ada di sekitar kita, dari layak untuk diperjualbelikan atau layak membuat usahanya. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial dan analisis persaingan. Sudah banyak atau belum yang membuka usaha yang akan kita buka? Jangan-jangan nanti pesaingnya banyak, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang besar sangat sulit. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan. Ada man, method, material, money, machine, dan market. Sumber daya yang dibutuhkan ada uang manusia, ada tenaga kerjanya, ada yang manajerialnya yang mengatur tenaga kerjanya, ada manusia, ada uang, ada modalnya. Bagaimana kita mendapatkan modal, dari mana? Selanjutnya, bahan baku, materialnya ada nggak di sekitar kita, atau misal kita mendatangkan perlu modal banyak atau enggak. Selanjutnya, ada mesin yang digunakan untuk produksi, ada metode yang digunakan, ada pasar. Setelah produk dibuat, jangan-jangan nanti bingung mau dipasarkan, dijual di mana. Jadi semua ditentukan di sumber dayanya. Setelah informasi, semua informasi tentang produk yang kita buat harus kita punya, kita kuasai. Selanjutnya, selain sumber daya, juga ada administrasi pemasaran. Administrasi adalah pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan, merupakan tugas administrasi. Di semua kegiatan di perusahaan harus tercatat dari awal sampai akhir, meliputi pencatatan transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain sebagainya, sampai pada pengurusan menyurat izin mendirikan perusahaan, izin berwirausaha, mendirikan bangunan, perpajakan, itu harus ada semua, harus diurus semua. Selanjutnya, komponen perencanaan. Komponen perencanaan usaha terdiri dari ide dan peluang, tadi sudah Bapak sampaikan.
ada analisis peluang dan kebutuhan sumber daya. Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha, yang pertama memilihkan jenis usaha apa yang akan kita buat. Selanjutnya nama perusahaan, kita akan namai apa perusahaan kita sebagai identitas yang biar dikenal semua orang. Itu sangat penting nama perusahaan. Selanjutnya lokasi perusahaan, mau di mana, atau di tengah-tengah pemukiman atau jauh dari pemukiman, dekat industri atau jauh dari industri. Selanjutnya perizinan usaha itu harus diurus juga. Sumber daya manusia untuk tenaga kerjanya, aspek produksi dan juga aspek keuangan, dari bagaimana proses produksinya dan bagaimana modalnya, itu juga disusun untuk merencanakan usaha. Baik, setelah kita mempelajari dan memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup, maka Pak Guru meminta untuk anak-anakku sekalian, kita sama-sama merencanakan untuk produk apa yang akan kita buat untuk di semester ini. Pak Guru merencanakan agar anak-anakku sekalian bisa membuat produk yang pertama adalah membuat vas bunga dari handuk bekas. Untuk bagaimana cara membuatnya, Pak Guru akan membagikan bahan dan bagaimana cara membuatnya dalam bentuk tugas. Semoga pelajaran dari kompetensi dasar yang pertama tadi untuk perencanaan Anda bisa memahami, supaya dalam pembuatan produk nanti kita bisa mencapai tujuan kita. Terima kasih.